Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Agus ya, masih di AID Bicara Asuransi. Nah, kali ini ya, kita kontennya mengenai testimonial claim. Nah, ini udah ada beberapa ya dari klien gua ya, mau sampein, kita juga udah minta izin ke beliau untuk ditayangkan di channel YouTube AID Bicara Asuransi dan juga ada di websitenya www.agusimandharma.com. Oke, nah ini dengan Bapak, silakan Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Halo, nama saya William. Saya udah jadi klien Ko Agus. Udah berapa lama ya? Udah berapa lama ya? Ada kali 6 tahun ya? Enggak, Belum di bawah 10 tahun ya? di bawah 10 tahun sih ya. Di bawah 10 tahun. Nah ini guys, beliau yang lagi, ini emang udah lama ya, cuman gue baru sempet bikin video klaimnya nih ya. Beliau ini lagi tanggal 1 Mei ya 2023 ya, 2 tahun yang lalu ya, itu klaim demam Klien darah itu, ya DBD. DBD ya. Tapi beliau lagi kebetulan lagi ke tugas Pineng. ke Pineng. Ya. Nah, boleh ceritain nih Ya, Pak William. ya itu kejadiannya cepet tuh. Maksud saya nggak lama setelah anak saya juga DBD. Oh iya, berbarengan. Berarti itu mungkin nyamuk ke Ya, satu. Austin itu ya. Heeh. Nyamuk satu. Nanti ke ini ya. Jadi itu dalam kurun waktu yang singkat itu anak sama saya langsung klaim tuh. Nah, Oh. kebetulan anak udah sembuh. Saya yang kena di Pineng karena saya waktu itu ya saya kira cuma sakit-sakit panas biasa. Oh. Badan udah nggak enak. Nggak enak, badan udah nggak enak. Tapi kebetulan waktu itu emang waktu di airport juga belum terlalu demam ya. Jadi waktu saya Itu gejalanya apa? Meriang, Pak? meriang, Kayak pusing, kena angin dikit. jadi menggigil. kayak pengen tidur aja gitu. Oh, ngantuk Kelingan bawaannya. gitu. Cuman kan ya mungkin saya juga nggak tahu, badan dipegang belum sakit-sakit banget. Normal. Cuman nggak enak lah, kaki pegel gitu kan. Iya. Itu ya namanya demam biasa gitu, minum antibiotik beres. Nah pas kebetulan waktu di Pineng kan emang nengokin bokap ya. Bokap ya. Nah, nengokin bokap. Jadi pikir saya sekalian deh, nggak enak, saya mau minta obat deh. Saya bilang saya nggak enak nih, minta obat. Jadi sekalian saya ke UGD-nya yang di Grand Regals. Oh. Ya udahlah minta obat aja deh gitu kan, nggak enak banget nih gitu. Berarti emang ada rencana mau ke sana ya? Iya, Emang jadi- momennya lagi itu, emang badan nggak kurang enak nih, sekalian aja. Saya cuma bawa handphone, nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Sebelum nengokin bokap, saya udah cek di UGD deh gitu. Terus ya udah dibaling tuh di UGD, dicek semua. Nah pas cek trombositnya udah di bawah 10.000. 10.000 guys. Iya. Itu, lanjut. Ya jadi kalau di sana lucu tuh, kalau di sana pas udah bawa 10.000 jadinya lu insist mau keluar apa enggak tuh, Udah mereka nggak nggak diperboleh. kasih keluar. Udah, sudah langsung di situ aja. Harus, ini membahayakan nyawa, harus langsung dirawat Guys. gitu. Iya, iya. Dicek semua, jadi nggak pakai babi bu tuh dia. Oke, trombositnya ini fix, ini dengue tuh ya, demam berdarah. Itu juga waktu itu nggak sampai 1 jam langsung di WhatsApp sama Departemen Kesehatan Malaysia langsung kena dengue di mana? Oh, langsung Langsung. di ini ya? Ngeling dia langsung. Langsung ngeling. Jadi saya langsung bilang saya kena dengue-nya, saya bilang saya di Indonesia karena saya belum lama. Saya baru kemarin datang dan anak saya udah pernah kena. Oh ya udah berarti kemungkinan besar dengue-nya kenanya di Indonesia ya. Iya, oke beres, dia nggak cari lagi udah. Gitu. Oh. Jadi waktu saya kira itu dicek dirawat. Nah, itu dia. Saya bilang saya ada asuransi. Kan saya sempat WhatsApp kan waktu itu emang lagi lebaran ya. Iya, lebaran. Jadi nggak pakai langsung, dia nggak telepon agent, dia nggak telepon apa. Saya cuma ada, dulu kan masih ada aplikasi Iya, Pulse. Pulse. Ya. Saya cuma kasih nomornya, terus udah. Iya, iya, iya. Cuman ya tetap karena saya udah keburu masuk kamar, langsung dirawat. Saya, ya emang kan dia, saya belum sempat kasih nomor Pulse-nya, mereka suruh saya suruh deposito. Oh, deposit. Ya, deposit di pakai kartu kredit sih. Kartu kredit ya. Nah, cuman pas sudah
mereka tahu kita asuransi, mereka nggak debit, hanya buat catat nomor. Oh, cuman jaminan awalnya aja. Iya, jadi sebagai mereka nggak jaminan. debitin. Tapi guys ya, biasanya nih harus pakai LOG, letter of guarantee biasanya. Tapi itu mungkin keadaannya langsung ya, darurat kan? Iya, atau mungkin darurat. Saya juga nggak, pulangnya aja kayak keluar rumah aja gitu. Iya. Didatengin, ya udah ke dokter bilang, ya udah kalau ini udah trombosit udah naik nih, cuman belum naik banget. Jadi kalau emang lu mau pulang, pulang aja gitu. Nggak ditahan-tahan ya gitu Oke, ya? bye-bye gitu. Salah susternya nggak ada apa, nggak usah nunggu apa-apa, nggak usah nunggu surat, nggak usah nunggu apa. Keluar aja. Charger saya sempat ketinggalan malah. Saya udah balik. Di rumah sakit? Udah balik ke hotel, turun lagi, kebetulan deket situ kan. Iya. Saya tinggal naik, masih ada chargernya. Ruangannya belum dibersihin. Oh, iya. Masih ada chargernya, saya ambil aja. Dan saya saya langsung bingung, saya ke kasir. Kasirnya juga kayak, ya udah lu mau ngapain lagi sih? Udah pulang aja sana gitu. Iya. Itu loh, guys. Ada obatnya? Oh coba tanya ke apotik. Pas obat kasih, terus ada apa lagi nggak? Mereka juga bingung, kok nih orang nanya-nanya amat sih? Malah kitanya yang bingung ya. It's fine. Ini nggak bayar nih beneran gitu Iya, ya. iya, kayak orang kabur gitu. Iya. Keluar aja ya udah. Oh yakin nih? Yakin? Iya. Ya udah gitu. Iya. Keluar aja. Jadi perlu diketahui nih guys ya, Pak William ini dia pemegang kartu hitam yang dulu Blue Prime Healthcare Plus ya. Jadi dia udah dijaminkan di Rumah Sakit Glen Eagles, Pineng ya, itu jalan nomor 1 Jalan Pangkor ya. Nah ini nominalnya yang Prudential bayar ya dalam ringgit itu 7.835,1 ringgit. Oh lumayan ya. Ini tuh. Saya aja nggak tahu ini, belum saya lihat. Itu kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih 30 jutaan guys, 30.540.000. Nah, cuman Pak William ini ada kena dicas 6,4 ringgit aja tuh, 24.900 rupiah kalau di rupiah. Kayaknya ini waktu di UGD nih ngecek kalinya mungkin ya. Pillow, ini kalau dicek ini bantal. cuman sarung bantal sekali pakai itu dicas. Nah, itu ya di sini pillow case disposable. Tau gitu gua ambil ya. Bener, baru mau ngomong. Jadi ibaratnya sekali pakai yang dibawa sih itu. Gitu. Nah, jadi itu sarung bantal sekali pakai itu dicas ya 6,4 ringgit doang, cuman 25.000. 25.000 rupiah. Nah, terus teman-teman ya, itulah pentingnya asuransi kesehatan ya. Nah, terus Pak William ini kebetulan anaknya juga dirawat juga Ya, karena itu, DB. Ya itu. Tapi di rumah sakitnya bukan di rumah sakit Pineng ya. Ya itu di Indonesia. Waktu itu, ya itu yang kena anak dulu tuh. Anak dulu kan? Baru umur 1 tahun. Terus kayak katanya udah mau berdarahnya yang ganas emang sini gila sampai masuk ICU sih. Masuk ICU. Iya. Wah, itu trauma banget sih lihat anak. Kemarin juga saya lihat Kanan kiri sampai hitam infus, ya. sampai transfusi. Wah itu. Iya. Ngomonginnya udah trauma banget. Itu nominalnya berapa tuh kalau itu? Nah ini teman-teman, kalau ini kan kita udah cari, cuman si pihak Prudentialnya belum mengirimkan ke saya ya. Jadi kurang lebih nominalnya berapa saat Itu hampir 100 ya, kalau nggak salah 80-an ya, soalnya masuk ICU. 80 jutaan ya? Itu belum yang namanya anak baru setahun, berarti kan kurang lebih kita asuransinya waktu itu saya kurang lebih itu waktu umur 7-8 bulan ya. Iya, Baru masih 3 bulan 4 bulan. Iya. 80 juta rupiah guys. Ya, di rumah sakit swasta yang ada di Bogor. Ya. Jadi begitu guys. Nah, jadi ini bentuk kesaksian dari salah satu klien saya ya, Pak William ini ya. Jadi apa nih Pak William kira-kira yang bisa mau disampaikan buat teman-teman yang belum masih mikir-mikir nih asuransi, ada kadang-kadang kan masih mikir nanti dulu dah, gue belum sakit, masih sehat. Gitu. Boleh disampaikan kira-kira? Iya, sebenarnya asuransi apapun juga yang penting valid ya, pilih saya merasa ini banget sih. Maksudnya gini loh, waktu kita udah mulai punya anak kan berasa nih, wah nanti kalau ibarat kita bayar per bulan itu tuh amit-amit bisa pakai lah. Udah ngalamin sampai lihat anak sakit, amit-amit bisa pakai. Yang penting sampai ada kejadian seperti itu, kita fokus khawatirnya ke fokus yang sakit aja gitu. Jadi nggak terlalu pusing sama biaya ya. Biaya gitu loh.
In case kita nggak ada yang berharap lah guys. Iya. Nggak ada yang mau lah. Orang walaupun punya asuransi nggak berharap sakit guys. Tapi dikala kita lagi mau butuh nih, kita udah nggak usah pikir biaya, betul nggak? Iya, sama ya udah kalau udah mengalami gini mah, aduh bayangin aja kalau sampai Nggak ada ya? nggak ada gitu, telat gitu kan. Iya. Lumayan nguras tabungan kan. Betul. Kadang-kadang jadi mikir pas setiap kali di ICU di apa, aduh obatnya apa, apanya apa gitu. Iya. Kadang kalau kita mikir, aduh, anggap nih belum punya asuransi nih ya. Kita kan mikir, waduh, obat lagi segini lagi nih. Berapa biayanya? Mikirnya berapa lagi biayanya gitu kan ya. Nah, tapi dengan adanya insurance gini, ya askes gini, seenggaknya udahlah mau berapa aja kah, terserah. Pokoknya yang terbaik buat anak. Ya gitu itu kan. udah wajib aja lah kita Buat bayar. kita. Jadi jangan pikir untung rugi deh. Kalau udah sakit, itu udah namanya udah pasti rugi. Cuman diringankan ruginya. Iya, diminimalisasi ya. Iya. Kerugian ekonominya ya. Heeh. Gitu guys. Kayak gitu deh. Oke, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira, Pak William? Ya udah, Mang. Cukup ya? Ya, jadi segitu guys ya. Jadi buat bahan teman-teman juga, ini kebetulan ya Pak William ini ya nasabah saya ya, Sekeluarga ya. sekeluarga ya. Nah, dia ini yang ada nih, yang ada bukti klaimnya, ini kebetulan yang Pak William, yang waktu di Glen Eagles, Pineng ya, yang di Jalan Pangkor. Nah, itu nominalnya guys. Jadi kalau teman-teman nggak punya DBD asuransi, itu. baru DBD ya. Gimana yang lain? Iya. DBD aja 30 juta loh. 7.835 ringgit. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Saya udah cantumin juga di layar. Ya, itu. Jadi Pak William cuman keluar 6,4 ringgit. Yaitu ya yang tadi pillowcase disposable ya. Sarung bantal sekali pakai. Ya. Sebenarnya sih itu ya kayak sarung bantal rumah sih sebenarnya. Ya. Jadi ya cuman itu aja guys, 25.000 kalau dirupiahin. Ya. Jadi kalau teman-teman itu pilihan. Kalau teman-teman nggak mau punya asuransi, ya konsekuensinya teman-teman kalau terjadi resiko hidup, ya teman-teman harus menanggung biaya sendiri. Ya. Tapi kalau dengan adanya asuransi, terutama asuransi kesehatan, teman-teman aman dalam segi ekonomi. Minimal sekalinya keluar juga nggak besar guys. Ya, cuman 25.000 ya, betul nggak? Dibanding kalau keluar sekitar kurang lebih 30 jutaan. Begitu. Ya kasarnya mah kita kadang-kadang masih keluar aja udah masih terima kasih ya. Iya. Ini benar-benar udah gratis. Iya. Cuman bayar segitu mah udahlah. Sampai Pak William sendiri rasanya masa udah tinggal begini doang gitu ya. Udah suruh pulang gitu ya. Padahal karena semuanya udah dijaminin oleh Group Prime Healthcare Plus-nya yang beliau. Gitu guys. Oke. Terima kasih banyak nih Pak William Sama-sama. waktunya. Begitu aja guys ya dari review singkat dari saya ya mengenai klaim ya, testimoni klaim dari Pak William ya, nasabah saya. Beliau klaim untuk dengue fever, classical dengue ya. DBD lah kalau ini demam berdarah dengue ya. Oke, demikian seperti biasa guys ya. Jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi, guys. Oke, saya Agus. Saya William. Pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!